Di sebuah hutan yang rindang, tinggallah seekor kancil yang terkenal di seluruh penjuru hutan. Ia bukan hanya lincah, tapi juga dikenal sangat cerdik. Banyak hewan sudah pernah kena akal-akalannya, mulai dari buaya, harimau, bahkan gajah. Karena itu, tak sedikit hewan yang segan, namun juga agak jengkel dengan kelakuannya. Suatu hari, kancil berjalan santai di tepi sungai sambil mencari buah-buahan segar. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang bergerak perlahan di lumpur pinggir sungai. Ternyata itu adalah seekor kepiting besar, berjalan pelan dengan capitnya yang menjuntai. Kancil tertawa. "Hai, kepiting, kenapa kau berjalan lambat sekali? Aku bisa bolak-balik 10 kali sebelum kau sampai di ujung sungai." Kepiting menoleh perlahan. Ia tahu kancil suka menggoda hewan lain. Tapi hari itu ia tak tinggal diam saja. "Kau memang cepat, kancil. Tapi jangan meremehkan kecepatan yang tenang dan pasti," jawab kepiting dengan suara dalam. Kancil menyeringai. "Ah, jangan sok bijak, kepiting. Bagaimana kalau kita lomba menyeberangi sungai? Biar kita tahu siapa yang lebih hebat." Kepiting mengangguk tenang. "Baik, kita bertemu di sini besok pagi saat matahari terbit. Kita mulai dari batu ini, dan siapa yang sampai dulu di seberang sungai, dialah pemenangnya." Kancil pun setuju. Ia merasa ini akan menjadi lomba yang paling mudah dalam hidupnya. Saat kancil tidur pulas, bermimpi tentang kemenangannya esok hari, kepiting punya rencana sendiri. Ia memanggil semua kerabatnya, adik, paman, sepupu, bahkan anak-anak kepiting. Mereka semua berkumpul di tepi sungai, mendengarkan rencana sang kepiting besar. "Kita akan berjajar dari satu batu ke batu yang lain hingga ke seberang sungai. Setiap kali kancil melompat ke batu berikutnya, salah satu dari kalian muncul. Ia akan menyangka itu aku. Begitu seterusnya hingga ke ujung sungai." Semua kepiting bersorak pelan. Mereka senang akhirnya bisa memberi pelajaran pada kancil yang sombong. Pagi harinya, kancil datang dengan penuh semangat. Ia melompat-lompat kecil, melakukan pemanasan. Sementara itu, kepiting besar sudah diam di batu pertama, menatap tenang ke arah sungai. "Siap?" tanya kancil. "Siap," jawab kepiting. "Mulai." Kancil langsung melompat ke batu pertama, lalu ke batu berikutnya. Namun ia terkejut. Di batu kedua, kepiting sudah ada di sana. "Hah? Bagaimana ia bisa lebih cepat dari aku?" Kancil melompat lagi dan lagi, dan setiap kali ia mendarat di batu baru, kepiting sudah lebih dulu dari sana. Kadang muncul di air, kadang di atas batu, tapi selalu lebih dulu dari si kancil. Kancil mulai kelelahan. Lompatannya mulai melemah. Keringat menetes, tak masuk akal. Kepiting itu lambat. Akhirnya, kancil tiba di seberang sungai. Di sana, kepiting sudah menunggu dengan tersenyum santai. "Kau kalah, kancil," kata si kepiting. Kancil duduk terengah-engah. "Bagaimana bisa? Kau bukan hewan yang cepat." Kepiting mendekati sang kancil dan berkata, "Aku memang tidak cepat, tapi aku tidak sendirian. Aku punya keluarga dan kami bekerja sama. Kecepatan tak selalu menang. Terkadang kerjasama dan strategi
lebih jauh daripada kekuatan. Kancil menunduk malu. Ia sadar selama ini ia terlalu sombong. Ia menilai hewan lain hanya dari kecepatan dan penampilan. Maafkan aku, Kepiting. Kau benar, aku belajar sesuatu hari ini. Kepiting tersenyum dan ia berkata kepada Kancil, tak apa Kancil, yang penting kau belajar pada hari ini. Sejak saat itu, Kancil tak lagi suka meremehkan makhluk lain. Ia menjadi hewan yang lebih bijak, dan Kepiting ia tetap tenang seperti biasa. Tapi kini ia hormati karena kerjasama dan juga kebijaksanaannya. Kancil memang binatang yang cerdik. Ia lincah, ia bisa melompat ke sana kemari. Bahkan dia binatang yang cerdas. Tetapi kesombongannya bisa meresahkan makhluk yang lain yang ada di hutan itu. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah jangan meremehkan orang lain hanya karena ia berbeda darimu. Kecepatan dan kecerdasan bisa kalah oleh kerjasama, ketenangan, dan juga strategi. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.